Halo Fact Buddy, kami dari Pocek Podcast Fact Check. Kita berdua bakal menemani kalian bersama aku Mincek Yurolia. Dan aku Mincek Naura. Hari ini kita bakal ngobrol soal yang serem banget tapi penting buat teman-teman Fact Buddy yang aktif di media sosial dan di dunia digital nih. Soal apa sih? Pembahasannya bakal menarik banget ya, karena ini soal hoax dan penipuan yang aku yakin kalian semua udah tahu gitu loh. Terus kalian sadar gak sih kalau misalkan hoax dan penipuan ini tuh udah merajalela banget gitu, apalagi dengan adanya penggunaan AI. Nah, betul banget sih. Nah, biar pembahasannya nanti makin menarik, kita juga bakal bacain beberapa cerita dari Fact Buddy yang disubmit nih ke kita. Jadi lebih waspada juga ya buat teman-teman. Oke. Setuju banget sama Nau, karena kita juga bakal datangnya special guest dari kawan Fact Check sendiri. Boleh dong kenalan? Hai teman-teman Fact Check Buddy. Aku Yasmin dari Fact Check yang akan nemenin kalian di sesi pertama dari Pocek hari ini. Hai Yasmin. Halo Fact Buddy, aku Dewi, rekannya Yasmin sekaligus special guest pada Pocek kali ini. Hai Dewi. Oke, karena kita udah kenalan, jadi kita langsung mulai aja kali ya. Boleh. Pocek kali ini tuh kita bakal buka sama satu cerita yang gong banget nih. Betul. Jadi cerita ini tuh sempet viral di tahun 2019. Namanya itu Justice for Audrey. Kenal kan? Tahu. Kenal kan? Familiar. Ceritanya itu tuh jadi ada satu siswi SMP yang namanya Audrey yang katanya itu digebukin, dibikin babak belur gitu ya sama 3 siswi SMA lainnya. Nah, orang-orang tuh udah bersimpati banget nih. Mereka udah bikin petisi, udah datengin langsung Audrey-nya, terus udah ngasih donasi juga buat Audrey gitu. Nah, tapi ternyata ketika hasil visumnya keluar, ternyata nggak ada memar-memar atau bukti babak belur yang Audrey katakan gitu ke audiens. Nah, ketika itu kan pasti masyarakat marah dong. Oh, ternyata kita yang dibohongin gitu kan. Jadi yang awalnya masyarakat itu berempati, sekarang mereka malah merasa oh kita ini kemakan hoax gitu. Nah, itu sih salah satu bentuk menyeramkan gimana sebuah hoax itu bisa berkembang di masyarakat secepat dan sebesar itu gitu kan. Parah banget ya. Jadi menurut kawan Fact Check sendiri gimana nih soal kasus ini nih? Emang waktu itu tuh banyak banget ya yang ketipu sama gerakan Justice for Audrey ini, termasuk aku. Karena aku dulu tuh sempet tanda tangan petisi untuk bela si Audrey ini. Oh iya. Iya. Oke. Karena memang hoax ini tuh menyerang psikologis kita ya. Kita merasa marah, kecewa, dan sedih saat mendengarkan atau melihat pernyataan Audrey sebagai korban bullyingnya waktu itu ya. Benar-benar. Nah, rasa emosi kita yang berlebihan ini dan rasa empati kita itu bisa menghalangi kita untuk berpikir dengan kritis. Sehingga akan mudah untuk percaya dan menyebarkan hoax. Apalagi sebagai perempuan ya, aku pasti kan berempati, membayangkan gimana rasanya jadi Audrey, dibully, dilecehkan, dan gimana kalau hal itu terjadi pada teman aku ataupun saudara perempuan aku gitu ya. Dan kondisinya pada saat itu audiens ini tuh udah nggak percaya sama hasil visum yang menyatakan bahwa Audrey ini tidak dikeroyok maupun tidak ada percobaan penusukan alat vital. Sempat gak percaya ya? Iya, audiens ini udah bias pokoknya, sehingga mereka sulit untuk mempercayai kebenaran. Dan kondisi yang dialami para audiens pada saat itu dinamakan confirmation bias, yaitu kecenderungan untuk mencari dan mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinan yang sudah ada. Jadi audiens itu ya terus aja gitu cari informasi yang mendukung bahwa Audrey ini dibully dan diinjak gitu. Menggemparkan banget ya waktu itu. Cuma kalau misalnya Dewi itu mungkin percaya, kalau dari aku sendiri sebenarnya kebalikannya Dewi. Jadi aku tuh skeptis jujur sama ceritanya si yang dibuat di thread itu. Terus aku juga sempat diskusi juga sama orang tua aku, sama bunda aku, kira-kira itu bener nggak sih ceritanya gitu. Dan bunda aku juga demikian gitu. Jadi kayak apa ya? Ternyata nggak lama setelah itu juga keluarkan hasil visumnya gitu. Jadi memang penting sih sebenarnya kalau misalnya kita bersikap buat skeptis gitu dengan adanya berita yang mungkin belum tentu kebenarannya gitu. Terus mungkin dengan adanya kemajuan teknologi pada saat itu algoritma tuh udah mulai bekerja gitu kan, membuat orang-orang tuh jadi apa ya, lebih percaya gitu ya sama hal-hal yang bersifat subjektif gitu, atau mungkin
menggugah emosionalnya dia gitu di era pasca kebenaran ini atau post truth gitu kan. Terus juga kalau di media sosial tuh biasanya ada yang namanya ruang gema gitu kan, atau echo chamber. Itu tuh membuat kita tuh lebih sering mencari informasi yang mendukung pendapat kita gitu. Mirip sih sama confirmation bias kayak jadi intinya tuh mungkin lebih bersikap kritis gitu ya. Iya, pastinya. Terus juga jangan sampai kita tuh terjebak sama hoax gitu. Terus juga yang paling penting jangan membuli orang lain, karena kasus ini kan dimulai dari bullying. Betul, itulah ya. Jadi pendapat dari kawan-kawan fact check sendiri sangat relevan banget ya. Jadi dari cerita atau kasus yang tadi juga aku ngebayangin kalau misalkan kejadian ini tuh di zaman sekarang gitu, dimana AI itu udah di mana-mana gitu. Terus aku juga sempet kejadian dimana aku lagi scroll Instagram ya, terus ketemu konten ada belalang cantik gitu yang ditemuin sama pendaki. Aku lihat. Ternyata itu AI gitu. Tapi udah di-share pasti. Iya. Itu. Aduh, parah banget emang. Nah, itu tuh sebenarnya itu termasuk hoax ya, tapi dalam bentuk AI atau bisa disebut juga dengan fabricated content gitu. Nah, itu tuh konten yang dibuat sepenuhnya untuk membohongi orang lain gitu. Jadi agaknya disayangkan gitu ya kalau misalnya penggunaan AI itu malah justru disalahgunakan untuk hal-hal yang untuk menyebar hoax gitu. Iya, seperti ini Terus gitu, juga kayak orang-orang tuh yang mungkin ingin mendapatkan keuntungan pribadi gitu ya, oknum-oknum yang jahat tuh juga kayak memanfaatkan adanya generator AI ini untuk menyebar hoax gitu. Jadi ya emang agak meresahkan sih ada fabricated AI ini. Juga ya, terus juga salah satu contohnya tuh di Myanmar kemarin waktu kejadian gempa itu juga ada loh fabricated AI yang menunjukkan kalau di Myanmar tuh luluh lantah gitu, gedung-gedungnya hancur, terus banyak orang yang mungkin terluka gitu. Terus jadi padahal di situ tuh sebenarnya AI gitu. Dan itu ditonton sama jutaan orang gitu di TikTok. Jadi kayak agak disayangkan gitu ya. Iya ya, AI makin canggih dan kita juga harus makin hati-hati ya agar kita nggak gampang ketipu. Apalagi sekarang tuh beredar ya deepfake. Jadi deepfake ini tuh teknologi yang bisa dipakai untuk memanipulasi wajah, suara dan ekspresi dalam satu video. Jadi aku bisa nih bikin Rose Blackpink ya lagi ngomongin Persib, lagi promosiin Persib pakai bahasa Sunda ya. Jadi yang ngomong kumaha barudak. Kan nggak bisa. Itu bohong ya guys. Iya, kumaha damang ya. Jadi ya memang kalau seperti itu kan konteksnya lucu-lucuan aja kan untuk bercanda. Tapi kalau misalnya sudah menyentuh ke ranah politik dan kenegaraan itu yang bahaya. Misalnya waktu itu ada beredar video deepfake bahwa Presiden Trump ini mengancam Presiden Rusia dengan cara kasar, dan itu kan bisa mengadu domba dua negara dan bahkan bisa menimbulkan konflik. Iya, betul. Jadi Emang silakan. Jadi itu emang kalau misalnya mau menentukan itu AI atau bukan ya kita harus teliti aja sih sama konten yang ada di dalam situ. Kayak ini mungkin gerakan bibirnya agak aneh gitu, gerakan badannya agak aneh gitu. Jadi kayak pasti ada hal yang masih gak masuk akal gitu di dalam AI itu. Benar. Betul banget sih. Emang fabricated content itu kalau nggak diteliti tuh bisa bikin menjebak banyak orang gitu kan ya. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk nih ke kasus-kasus hoax yang sering terjadi di lingkungan kita gitu ya. Jadi kita udah punya beberapa cerita dari Fake Buddy. Yang pertama itu adalah dia mau cerita gimana dia tuh pernah ketipu nih. Oke, katanya waktu aku lagi merantau, dompetku itu hilang dan saat itu aku panik banget pastinya ya. Nah, tiba-tiba aku ditelepon dan aku kira itu kurir paket karena paket yang aku pesan itu nggak datang-datang. Nggak taunya aku disuruh login akun dan verifikasi, dan karena di situ posisinya aku lagi kalut gitu ya, jadi aku ikutin aja tuh kalau yang disuruh sama penelpon itu. Dan setelah teleponnya dimatiin, beberapa menit kemudian ada notifikasi kalau aku udah berhasil daftar pinjol sebesar 10 juta. Waduh, Serem banget gak sih? dan itu nominalnya gede loh. Iya. Iya apa? Setuju banget nih. Ada juga dari cerita Fake Buddy lainnya yang mirip-mirip banget. Jadi dia kan lagi narik uang nih dari M-Banking, tapi susah nih login ya karena passwordnya salah terus gitu. Jadi
karena panik dia coba untuk DM beberapa akun bank yang bersangkutan untuk bertanya nih terkait perbaikannya gimana gitu. Nggak taunya ada yang bales chatnya dia lewat DM dan meminta dia tuh buat pindah ke WA. Terus saking paniknya dia disuruh apa aja sama orang tersebut nih, oknum tersebut mau aja gitu. Sampai akhirnya duit dia hilang juga gitu karena penipunya ini tuh kasih link gitulah gitu. Serem banget sih. Serem banget sih, serem. Menurut kalian gimana? Serem banget sih jujur, apalagi ya sampai ada kerugian uang gitu. Karena kalau menurut aku sih kerugian yang paling bikin nyesek gitu ya itu secara ekonomi ya. Apalagi kalau nominalnya banyak. Tapi ada satu hal sih yang bikin aku penasaran, kok bisa ya para penipu ini tuh tahu timing yang tepat untuk mereka tuh beraksi gitu loh. Kok bisa ya? Iya, kok bisa ya? Kayaknya tuh emang kalau misalnya kita lagi ada di situasi yang tegang atau bikin panik itu ada baiknya kita diem gitu 2 menit atau 3 menit dan usahain sih jangan megang HP ya karena riskan nanti kalau kita ditipu gitu 5 menit aja. Karena sebenarnya bank yang kita, maksudnya kalau misalnya nyimpen tentang uang ya di bank-bank itu kita harus percaya sama banknya juga gitu. Iya, benar. Oke. Dan menurut aku ya kalau Fact Buddy ini juga bisa DM ke Instagram @factcheckid buat cari jawaban atau saran atas keresahan yang lagi kalian alamin akibat informasi yang nggak jelas kebenarannya. Ya bener banget tuh Dewi. Nah kedepannya tuh fact check bakal bikin beberapa konten menarik gitu ya tentang disinformasi, misinformasi ataupun penipuan-penipuan yang sering terjadi di media sosial gitu. Jadi jangan lupa ya Fact Buddy pantengin terus Instagramnya factcheckid dan juga sosial fact check ID-nya yang lain juga ya. Oke. Ya terus sebenarnya kalau dari aku sendiri tuh aku turut bersedih sih untuk setelah dengar cerita dari Fact Buddy itu. Mungkin sebenarnya dari kita juga tuh berharapnya pemerintah bisa segera menindak hal ini gitu ya. Menindak tegas agar tidak terjadi terus penipuan-penipuan ini. Terus mungkin kalau misalnya dari kita bener juga dari Dewi gimana caranya kita tuh kalau misalnya kejadian hal seperti ini berusaha untuk tidak panik gitu ya. Terus juga dicek juga apakah akun ini tuh beneran akun resmi nggak sih gitu. Kalau misalnya bukan kan agaknya bahaya gitu ya kalau misalnya kita DM dia gitu. Terus coba tenangkan diri dulu, jangan sampai kita tuh malah diarahin ke yang salah gitu. Apalagi yang pinjol itu serem banget sih jujur. Kalau dari aku sih gitu. Betul. Dari sini aku sadar ya kalau ternyata bener aja modus penipuan itu semakin canggih gitu loh. Ada yang tahu momentumnya ketika kita panik, terus tadi hingga kayak jumlah uang kita tuh di bank tuh tiba-tiba hilang gitu. Betul. Tadi Yasmin juga udah nambahin kan kalau misalnya komunitas fact check ini akan terus mendukung pencegahan hoax dan penipuan yang ada di media sosial. Jadi buat teman-teman Fact Buddy nih yang punya keraguan atau takut ini benar gak sih, boleh langsung hubungin fact check aja. Betul banget. Betul. Oke, jadi ternyata banyak banget ya cerita-cerita gong dari Fact Buddy, yang mulai dari ketipu kasus Audrey, terus konten AI, penipuan pinjol, gitu-gitu dan lainnya. Sampai uangnya lenyap gitu ya. Itu serem banget sih tapi ya. Lumayan tuh ya. Oke. Buat Fact Buddy, selalu waspada dan kritis ya setiap menerima informasi. It's okay to take your time supaya bisa mendeteksi kebenaran informasi dengan baik. Jangan buru-buru buat nyebarin informasi yang kebenarannya itu masih abu-abu ya. Betul banget. Setuju. Jadi pokoknya Fact Buddy itu utamain deh untuk selalu cek kembali gitu ya setiap detail dan fakta gitu biar nggak salah. Karena kayak ya udah nggak ada salahnya kalau misalnya kita tuh bersikap skeptis dan mempertanyakan ulang apakah informasi yang kita terima ini benar atau hoax gitu. Jadi pada akhirnya itu juga bisa menguntungkan kita sendiri kan? Betul. Wih, banyak banget nih insight yang aku dapetin dari pembicaraan kita kali ini ya. Semoga ilmunya juga bermanfaat buat teman-teman Fact Buddy di rumah yang mendengarkan. Nah, kalau semoga dapat membantu juga ya. Betul, semoga ya. Nah, kalau begitu sampai ketemu kembali di Podcheck yang selanjutnya. Terima kasih kawan-kawan Fact Check dan Fact Buddy yang senantiasa menonton di rumah. Dadah. Bye bye.